Hai hai, baik kita sudah sampai di video bagian yang ketiga dalam seri The Psychology of Pain Tolerance, Recognizing and Overcoming Pain, yaitu membahas mengenai practical implication for reducing dental pain. Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog, kita akan mempelajari hal ini bersama-sama. Practical implication for reducing dental pain. Di sini kita akan perlu mengenali gejala rasa sakit, ya. Jika di bagian pertama kita sudah mengenali sakit sebagai sensasi, sakit sebagai persepsi, dan juga sakit sebagai respon. Nah, kita akan berlatih untuk mengurangi sakit sesuai dengan tipe-tipenya masing-masing, ya. Hari ini akan berguna untuk menentukan langkah coping yang hendak dilakukan. Kita mulai dengan reducing pain as sensation. Ya, upaya menghasilkan sensasi sesedikit mungkin melalui penggunaan instrumen dan obat yang mengurangi sensasi dari rasa sakit, ya. Mengapa demikian? Karena memang sebagai sensasi, ya, ini rasa sakit memiliki sumber-sumber yang itu nyata, begitu ya, yang memiliki basis fisik, di mana pengalaman klinis menunjukkan sebaliknya dan memberikan bukti bahwa rasa sakit ini bukanlah semata-mata sebagai reaksi fisiologis yang sederhana karena kerusakan jaringan. Ketika kita temui bahwa sakit itu bukan secara reaksi fisiologis semata, maka kita perlu menerapkan pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua didasarkan pada upaya mengurangi rasa sakit yang merupakan hasil dari persepsi. Banyak pasien yang mengalami tingkat nyeri subjektif dan atau memberikan ekspresi emosional yang mengganggu prosedur terapeutik dan menyebabkan stres, ya, pada dokter gigi. Mengapa demikian? Ya, karena pasien ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman terdahulu dan persepsinya terhadap treatment dental, ya, yang diberikan oleh dokter gigi, dan bukan hanya berfokus pada kondisinya saja yang dialami saat ini. Lantas, apa yang bisa dilakukan dokter gigi untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi yang menyebabkan pasien beranggapan prosedur itu menyakitkan? Salah satu implikasi yang jelas adalah penguatan hubungan antara dokter gigi dan pasien. Tujuan utamanya adalah mencapai percaya, ya, trust atau keyakinan pasien kepada dokter giginya. Pasien yang percaya dan menyukai dokter gigi mereka cenderung tidak terluka dan karenanya cenderung tidak memberi label sensasi mereka sebagai rasa sakit. Artinya, pasien dalam menerima treatment dental ia menjadi lebih rileks, ya. Rileks ini menyebabkan rasa nyeri yang barangkali muncul itu menjadi berada di bawah toleransi rasa nyerinya. Pendekatan ketiga adalah reducing pain as response. Di sini kita perlu memahami the expression of pain, yang mana ada physiological sensitivity, individual differences, cultural differences, ya. Kemudian ada upaya menyampaikan pesan, ya, dari pasien kepada dokter, begitu. Kemudian yang mana kesemuanya ini berkaitan dengan expression of emotion, ya, upaya yang ingin ditujukan oleh pasien mengekspresikan kondisi emosinya. Sehingga dalam hal ini relasi antara pasien dan dokter menjadi variabel yang penting.
Sehingga selanjutnya pasien perlu untuk mengembangkan coping strategy untuk menghadapi rasa nyerinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tetap aktif, ya, sehingga dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan begitu, sehingga dengan demikian rasa sakit atau nyeri tersebut tidak mengambil alih hidup Anda, gitu ya. Melakukan aktivitas-aktivitas itu akan membuat merasa happy juga, ya, sehingga rasa nyeri ini tadi menjadi tidak semakin dominan dirasakan. Kemudian yang kedua, mengetahui batas toleransi rasa sakit, ya. Meskipun tadi tetap aktif, tapi perlu juga diketahui dan pasien perlu mengakui keterbatasan fisik, ya. Dengan demikian ia akan membuat rencana tentang aktivitas-aktivitas sekaligus mengelola rasa sakit, dan demikian tidak memaksakan diri begitu ya, sehingga satu persatu dapat tetap tertangani. Hal berikutnya yang dapat dilakukan adalah olahraga, ya, sehingga individu tetap sehat dengan low impact exercise seperti stretching atau peregangan, kemudian meditasi atau yoga, juga aktivitas berjalan dan berenang. Terakhir adalah membuat hubungan sosial, ya, di mana di sini tetap menjaga relasi dengan orang lain begitu, baik anggota keluarga, teman, ya, yang mana dengan mereka individu dapat memiliki aktivitas-aktivitas bersama, misalnya makan siang, kemudian ngopi bareng begitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, di situ dapat juga untuk mengurangi kecemasan-kecemasan yang berkaitan dengan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan dukungan sosial yang lebih besar, maka ia akan lebih tahan dan mengalami depresi yang lebih rendah begitu ya, tingkat depresi dan kecemasannya. Dan kemudian dengan adanya hubungan sosial yang kuat, dukungan sosial yang kuat, maka individu dapat memiliki sistem yang akan membantu membackup dia ketika ia membutuhkan bantuan. Baik teman-teman, keseluruhan rangkaian materi dari bagian 1, 2, dan 3 telah selesai. Semoga ada pelajaran yang dapat teman-teman dapatkan dari menyimak video ini. Terima kasih, semangat ya!